beberapa juga masyarakat sudah berkunjung ke sini pengen nyoba bisnis dupa gitu katanya. Pengen punya satu mesin tiang kasih, tiang nggak anggap itu saingan gitu. Gimana kita bisa melihat peluang, gimana passionnya kita seperti apa. Di sanalah kita bisa buka usaha. Jadi harus perlahan, yang namanya merintis harus siap jatuh bangun, harus punya banyak plan. Siapa tahu apa namanya kita bisa ngasih pelatihan juga, terutama juga yang anak muda ya, biar mengubah mindsetnya biar nggak jadi pegawai. Untuk background keluarga, saya sebenarnya tidak ada yang punya usaha. Jadi keluarga saya itu rata-rata seorang pegawai, guru. Jadi saya setelah tamat saya berusaha melamar kerjaan ke arah situ. Tapi setelah jalan waktu sekian tahun, 1 tahunan rasanya setia menunggu, yang tidak pernah dapat panggilan gitu. Sehingga muncullah ide untuk membuka usaha. Nah, untuk usahanya ini kan ada beragam jenis usaha. Kenapa bisa dupa? Karena gini, yang melihat kalau dupa itu salah satu seperti kebutuhan pokok masyarakat Bali, sudah kayak beras seperti itu. Digunakan setiap harinya, pagi, sore, malam, itu pasti ada saja yang menggunakan dupa. Jadi saya melihat peluang di sana, jadi saya memilih usahanya ke dupa. Nah, untuk dupa memang apa namanya, karena sekarang zaman teknologi kan, yang beli mesin satu untuk belajarnya nih kita lihat di YouTube. Adalah trial errornya kita. Jadi kita coba mencari dupa dengan kualitas yang terbaik, yang bisa menghasilkan aroma yang bagus. Kan kadang ada dupa yang apa namanya nggak keluar aromanya, itu nanti beda dia. Mungkin di apa namanya campurannya lain seperti itu. Jadi tetap ada trial errornya di sana karena kita baru belajar. Itu dari 2018 belajarnya, kemudian berhasilnya baru 1 tahun kemudian. Kalau risetnya itu kita sudah beli satu mesin, kita coba selama 1 tahun itu kita coba pasarkan ke desa-desa dulu, gimana dupanya kita diterima apa enggak. Jadi pertama kali saya pasarkan itu dupa yang kalau dikenalnya yang 1000-an yang didagang canangnya nih. Setelah banyak permintaan baru saya kembangkan ke dupa yang kemasan yang lebih besar. Jadi tetap ada riset pasar juga. Bagaimana permintaan di masyarakat yang di desa, terutama saya coba ke desanya dulu. Apa yang dia inginkan, masyarakatnya dupa yang seperti apa, kualitasnya yang bagaimana, itu tetap saya lakukan seperti itu. Kalau yang saya bawa ke pasar dulu itu yang dupa yang 1000-an, karena kan di desa, pasar di desa itu kan banyak dagang canang, itu dulu kan pasti banyak laris apa namanya, karena belum saya ke pasar yang untuk masyarakat yang menengah. Jadi saya bawa yang dupa 1000-an. Setelah itu karena dilihat aromanya harum, kita punya aroma, adalah aromaterapi ada. Jadi ada juga kita punya aroma Bali flora kita buat. Jadi Balinya itu bunga-bungaan, bunga-bunga Bali seperti itu. Kemudian setelah banyaknya permintaan di sana, baru kita coba itu yang besarnya nih. Jadi yang besar kita coba buat, baru kita coba pasarkan. Memang lewat online juga, lewat Facebook. Baru saya ingat pasar pertama tiang tuh di Denpasar. Ya, setelah itu baru ke sini. Ya, banyak peminat di sana.
Iya, apa namanya? Jadi untuk dupa tiang niki tiang ngambil namanya nike Ajak Bali Pak nih. Jadi saya berusaha untuk segala bahan baku dupa yang saya buat tuh saya ambil dari Bali. Kan kadang ada pengusaha dupa itu dia apa namanya import bahan atau enggak dari luar juga. Jadi dari sana nih ke tiang coba semuanya alami, makanya warna dupa tiang enggak ada yang berwarna, masih tiang proses dalam bentuk warna natural. Jadi alami yang kita buat, semua bahan bakunya kita usahakan dari Bali. Itu mungkin ciri khas dupanya tiang. Apa namanya tiang pribadi juga kadang kalau umpamanya lagi kemana gitu lihat dupa itu, oh ini kayaknya dupa saya. Kelihatan ada perbedaan dari warnanya, dari bentukannya juga beda. Untuk pasar kita bicara daerah ya. Jadi kalau daerah Beleleng itu kita ada yang pasar apa namanya dupa untuk stek 16 cm. Jadi kebun yang kecil, kemudian dupanya itu dicelupnya cuma ya sedikit karena itu kebutuhan masyarakat Beleleng kan. Kalau di Beleleng itu kan terkenalnya canangnya nih pakai canang daun gitu biar enggak biasanya kan dupanya tuh dipotong. Kalau untuk wilayah Denpasar, kemudian Gianyar juga ada yang pernah juga ke Kelungkung, itu yang pasarnya itu larisnya dupa yang ukuran 32 cm dan yang premium, yang benar harus harum dan yang panjang seperti itu. Soalnya kan apa namanya daerah Bali Utara nih kan sembahyangnya kemana-mana gitu biar gak cepat habis, beda dengan pasarnya Beleleng gitu. Ternyata kan kita punya di daerah di Sulawesi itu kan banyak masyarakat Bali seperti itu ya. Jadi apa kita bisa prospek kedepannya cukup lumayan karena kita bisa mengirim berapa dus ke sana. Juga kita dukung masyarakat kita di sana untuk buka usaha juga kita dukung. Jadi kita kirimkan dupa, dia buka toko di sana untuk lagi meneruskan untuk yang lain. Seperti itu. Jadi luar biasa sih. Kadang tiang bisa ke tiap minggu kirim dupa ke sana. Kalau ciri khasnya kebetulan semua yang kita buat aromanya nih yang requestan masyarakat. Jadi kita punya 11 aroma, tiap-tiap pasar itu punya requestan beda-beda gitu. Masing-masing punya seleranya masing-masing. Jadi kita ikutin seleranya masyarakat mau yang aroma apa-apa. Jadi kita nggak bikin yang suatu nggak ada yang khusus, cuma mungkin di penamaannya nih kalau aromaterapi mungkin yang seperti yang Saiflora yang seperti itu, ada namanya Bacta, Ganapati itu. Kalau yang Bali Floranya nih Cempaka, Lotus, Teratai yang seperti itu. Yang Cempaka Bali, Teratai Bali dan sebagainya. Pokoknya semua atas keinginan masyarakat yang bagaimana gitu, yang tampung mau yang aroma kita coba sediakan seperti itu. Ya kalau pandemi nggak bergejolak, cuma kemarin yang harga minyak sama sekarang yang perang nih ngaruh karena harga harga parfum seperti itu meningkat. Jadi solusinya kita ketika yang bahan baku seperti parfum itu kita meningkat, kita coba untuk produksi bahan baku sendiri. Jadi serbuk dupanya tiang coba produksi sendiri, serbuk arang tiang coba produksi sendiri, lidi dupanya tiang coba produksi sendiri. Selain tiang pengembangan bahan baku, tiang coba memanfaatkan segala limbah yang dihasilkan dari usaha tiang itu. Biar tidak ada yang terbuang, kita olah lagi untuk barang yang siap jual. Misalkan karena tiang produksi lidi dupa kan ada pasti lidi dupa yang bentuknya nggak bagus, yang reject. Saya olah ke dupa yang murah, yang kayak dupa orang medloan yang gede-gede nih, kita olah seperti itu. Kita coba, tapi dalam proses mencoba. Karena kan kita buat yang belum pernah juga buat, masih trial dan errornya seperti itu. Kemudian untuk ini pun
Ada yang tadi yang jatuh yang reject kita olah lagi, kita ambil lagi katek dupanya, serbuknya kita gunakan, coba gunakan, pakai pupuk juga bisa seperti itu. Semuanya bisa kita coba manfaatkan untuk menghasilkan. Mungkin Tiang mau rencananya kemarin sempat komunikasi dengan Lapas Singaraja. Jadi di Lapas Singaraja itu punya mesin dupa, kita maunya kirim serbuk bahan bakunya yang sesuai dengan seperti yang saya buat. Jadi dia yang produksi, nanti kita yang ambil lagi untuk ya. Terus beberapa juga masyarakat sudah berkunjung ke sini pengen nyoba bisnis dupa gitu katanya. Pengen punya satu mesin tiang kasih, tiang tak anggap itu saingan gitu. Nanti kita coba suplai bahan baku serbuk dupanya biar sesuai dengan dupa tiang yang di gudang, nanti tiang yang beli kalau tiang kewalahan kayak gitu. Kemarin juga sempat juga dengan pemerintah, siapa tahu kita bisa ngasih pelatihan juga untuk masyarakat juga buat kita mendukung untuk itu biar semua punya pegangan sendiri, usaha sendiri gitu. Terutama juga yang anak muda ya, biar mengubah mindsetnya biar nggak jadi pegawai kenten, biar ada keberanian. Jadi kan usaha itu macam-macam, gimana kita bisa melihat peluang, gimana passionnya kita seperti apa, di sanalah kita bisa buka usaha. Jadi harus perlahan, yang namanya merintis harus siap jatuh bangun, harus punya banyak plan, dipersiapkan semuanya. Untuk industri dupa kedepannya mungkin Tiang untuk mengajak para pengusaha dupa yang lain, kita harus saling bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Jadi kita harus menjual dupa itu jangan sampai membohongi masyarakat, karena dupa ini kan alat persembahyangan suci, jadi tidak bagus untuk kita menggunakan dupa untuk membohongi dari segi misalkan kita mengatakan kualitas dupanya itu bagus, ternyata tidak, kan seperti itu agak jelek kita menjual sesuatu yang suci kepada masyarakat tapi dengan jalan membohongi demi meraih keuntungan, itu kan jelek sekali rasanya seperti itu. Mungkin biar kita kerjasama, semua punya rezekinya masing-masing, kita berbisnis dengan yang jujur dan yang bagus biar tidak sampai ada hal yang merugikan masyarakat seperti itu.